Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat mungkin teman-teman di rumah atau rekan-rekan yang di rumah yang siang ini lagi santai di rumah. Selamat datang kembali di acara Budu Talks. Dan kali ini siang pada hari ini kita akan membahas tentang usaha mikro kecil menengah dan kita kedatangan narasumber kita Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bapak Budiul Hartono, SIPMIP. Selamat datang Pak. Kami ucapkan ya. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Oke, nah untuk perkembangan UMKM di Lampung Timur nih Pak. Kalau beberapa yang saya dengar sebelumnya kayak mungkin di Kecamatan Pekalongan tuh Pak. Kalau kita lewat dari metro ke arah Pekalongan banyak sekali UMKM atau yang banyak jualan bibit-bibit unggul, bunga dan lain sebagainya. Dan kalau yang saya dengar beberapa bulan yang lalu ya Pak ya, bulan Juli kalau nggak salah, Bapak sempat memberikan bantuan mesin jahit ya Pak di Kabupaten Batanghari, Banjarrejo kalau nggak salah ya Pak ya, di UMKM Souvenis 38 ya Pak ya kalau nggak salah. Nah kali ini Pak Kadis, dinas yang Bapak pimpin kan berperan besar ya Pak dalam memulihkan tingkat perekonomian khususnya di Kabupaten Lampung Timur ya Pak. Jadi terutama di sektor UMKM. Nah bisa dijelaskan nggak Pak seperti apa sektor UMKM di Lampung Timur itu Pak? Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Mas Redli ya. Nggih Pak. Mas Redli, kalau terkait dengan UMKM yang ada di Lampung Timur itu kita punya banyak sektor yang jelas. Beberapa sektor terkait dengan UMKM, sektor seperti kayak ini terkait dengan klasifikasinya juga. Oh nggih Pak. Agribisnis, agriculture yang terkait dengan pertanian, seperti yang Mas sampaikan tadi di jalur Pekalongan itu klasifikasinya pertanian. Kemudian sektor ada semacam otomotif, kemudian sektor bidang kuliner seperti itu. Nah, saya punya banyak paham benar UMKM yang ada di Lampung Timur ini, kita banyak lebih fokus ke kuliner. Kenapa? Memang semua berdampak dengan pandemi, tapi kita lebih fokus dengan yang kuliner yang berproduksi pada setiap saat mereka berproduksi, pada saat mereka tidak bisa berproduksi. Nah ini terkait dengan beberapa sektor-sektor yang ada di UMKM. Nah kalau untuk mungkin pelatihan gitu Pak, kalau nggak salah saya dengar beberapa bulan yang lalu juga Bapak sempat mengadakan pelatihan ya, khususnya di Kecamatan Wejepara di Hotel Yes Toya ya Pak ya. Nah sebenarnya harapan Bapak, feedbacknya setelah adanya pelatihan gitu, apa sih Pak harapan Bapak itu Pak? Ya, jadi kalau ditanya harapan, sangat besar sekali harapan kita. Kita belum bisa memberikan pendampingan untuk UMKM. Karena jumlah UMKM ini kita kan banyak. Tadi yang saya sampaikan ada sektor kuliner, ada sektor otomotif, ada sektor pertanian seperti itu. Nah, saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menginginkan sekali ada setiap yang namanya UMKM itu dari 10 minimal itu ada pendampingnya 1. Berhubung ini masih belum, kita masih baru harapan, keinginan, program. Nah, kita juga pengen pelatihan program yang memang sudah terfokus dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini juga. Dengan feedbacknya pelatihan itu kita menginginkan pada saat setelah pelatihan mereka bisa berjalan sendiri, belajar mandiri, tidak ketergantungan dengan pemerintah lagi, tapi bagaimana upaya mereka bisa lebih kuat, lebih tangguh dengan hasil pelatihan mereka dapatkan. Oke, yang pada intinya setelah adanya pelatihan tersebut mereka benar-benar mengimplementasikan ya Pak ya. Ya. Mungkin kreativitasnya dikembangin lagi. Betul. Tidak hanya untuk yang berfokus pada satu tujuan saja mungkin ya Pak. Betul. Ya? Oke. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak, kalau di UMKM di Lampung Timur sendiri Pak, biasanya ada nggak sih Pak kendala terbesar gitu Pak dalam pengembangan UMKM di Lampung Timur gitu Pak? Lalu biasanya langkah apa mungkin yang sudah dinas Bapak lakukan atau mungkin yang rencana yang mau dilakukan ke depannya gitu Pak?
Kalau misalnya problem tentang kendala itu mereka yang jelas pemasaran masih agak sulit. Oke, minimnya mungkin pemasaran ya Pak ya masih. Pemasaran, Oke. kemudian modal. Modal ini kan ya saya tadi sampaikan di materi bahwa UMKM itu ada banyak kelemahan. Salah satunya kelemahannya yang pertama ini modal. Modal mereka sangat kecil, kurangnya modal. Kemudian sumber daya manusianya yang sangat belum mumpuni. Nah, kemudian ada beberapa lagi pemasaran. Ini tugas pemerintah ini bagaimana bisa mengapresiasi ke mereka, bisa mengimplementasi mereka supaya mereka bisa lebih mudah dalam hal ini. Itu tadi, kalau ditanya kendalanya apa, kita masih membutuhkan mereka, kita butuhkan untuk memberikan pendampingan supaya mereka lebih memahami sebenarnya untuk menjadi sebuah kekuatan UMKM itu. Jadi UMKM jangan lemah lagi dalam artian bagaimana memahami punya modal ini. Kemudian bagaimana dia ngerti sebenarnya sumber daya manusianya. Nah, inilah yang kalau seandainya pendampingan tidak ada, kita melalui pelatihan-pelatihan itu tadi untuk memahami mereka supaya memahami, untuk tahunya persis, oh modalnya itu dari sini ya, oh pemasaran harusnya begini ya, seperti itu. Nah, sama salah satu sih kendala yang saya temui Pak kalau UMKM tuh belum adanya branding gitu Pak. Kebanyakan masyarakat kita itu kadang contoh kecilnya Pak, kita lapar tidak hanya sekedar kenyang, tapi mereka kayak pergi keluar untuk membeli branding gitu selain kenyang gitu. Misalnya sama-sama di tetangga kita ada UMKM jualan ayam chicken ya Pak ya. Hanya keluar untuk yang mungkin sudah punya branding kayak BFC dan lain-lain. Nah, menanggapi hal seperti itu apa sih Pak yang harus ditekankan dalam UMKM tersebut Pak gitu? Ya, makanya Dinas Koperasi UMKM itu perlu banyak pelatihan, memberikan pelatihan-pelatihan itu salah satunya seperti itu. Tekanannya kepada mereka yang belum punya branding, belum tahu, kita mengingatkan pada pihak dari kecamatan maupun desa apabila belum ada pelatihan untuk ikut pelatihan supaya memahami apa keuntungan, kekurangan, kemudian kelebihannya punya branding dan tidak punya branding. Itu salah satu kelemahannya kan. Ya. Kalau punya branding itu udah luar biasa, orang akan oh mereknya si ini jadi tahu dia. Pergi aja ke sana. Nggak tahu bahwa yang lebih enak ada yang sebelah yang belum punya branding justru. Ya. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, itulah yang untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Makanya guna branding itu salah satu strategi untuk pemasaran itu tadi. Seperti itu Mas Redi. Okay. Nah, selama pandemi ini Pak Kadis, strategi apa sih Pak yang sudah dijalankan mungkin dalam pembinaan, mungkin dalam 3 bulan terakhir ini mungkin dinasnya Pak Kadis itu lagi pembinaan, misal mungkin produksi keripik nangka misalnya Pak. Nah, itu biasa strategi apa sih Pak? Mungkin udah 3 bulan terakhir ini yang sudah dilakukan pembinaan oleh dinas Bapak itu Pak. Kita masih lebih fokus pada pelatihan. Pelatihan ya Pak ya. Kita nggak bisa lepas pelatihan, karena pelatihan nanti akan waktunya juga panjang. Bisa 4 harian, bisa 3 hari kurang lebih. Pagi sampai sore, terus 3 hari. Nah, di pelatihan itulah mereka punya banyak informasi, kemudian mereka akan berinteraksi dengan produksi-produksi UMKM yang lain. Mereka akan bisa diskusi, mereka bisa banyak tahu melalui narasumbernya juga gitu. Nah, terus dalam waktu dekat nih Pak Kadis, dinas Bapak atau pemerintah daerah Lampung Timur itu untuk melibatkan SMK dalam pembinaan UMKM itu ada tidak sih Pak? Kalau ada, boleh diceritakan Pak. Ya, kalau misalnya ditanya ada apa enggak, kita punya rencana itu. Saya melihat kan SMK ini kan punya potensi dalam hal IT, ahli digitalisasi seperti itu ya. Nah, kelemahan-kelemahan UMKM yang kita punya kan untuk beradaptasi dengan IT ini kan sangat kurang. Bagaimana kita memanfaatkan teman-teman adik-adik yang lebih muda itu memahami IT sebelumnya kan, kita bisa masukkan, kita bisa ajak. Kita gandeng teman-teman adik-adik yang ahli-ahli itu. Kenapa?
Di masa pandemi ini justru tuntutan digitalisasi beradaptasi dengan IT itu sangat kuat. Tapi kita masih dalam bentuk wacana program. Bagaimana? Karena mengajak orang itu juga tidak mudah dan ini juga harus benar-benar ahlinya. Dan ini akan kita sebar nanti di beberapa UMKM. Nah ini baru keinginan kita juga, insya Allah pemerintah daerah nanti akan punya seperti itu. Tapi satu sisi kita masih prosesnya lewat pelatihan-pelatihan. Kalaupun ngajak niat itu kita ada, kita punya bayangan. Begitu ahlinya anak-anak muda itu bisa menjadi karyawan UMKM membantu. Kenapa? Di situ kan orang-orang yang mohon maaf orang UMKM ini kan tradisional banget. Iya. Orang-orang yang sudah senior-senior tapi dia punya keinginan kuat, punya niat yang bagus, jujur gitu. Nah ini kalau nggak di backup sama yang muda-muda, yang ahli, yang milenialisasi tadi itu, yang ahli IT, digitalisasi itu, ini insya Allah bisa lah. Oke, amin. Semoga rencananya terrealisasi ya Pak ya. Amin, amin. Terus harapan Bapak nih Pak untuk perkembangan UMKM di Lampung Timur. Nah khususnya yang terutama melibatkan kaum milenial tersebut Pak. Nah di masa pandemi yang serba online ini Pak, apa sih Pak harapan Bapak gitu untuk kaum milenial gitu? Mungkin di luar sana, mungkin selain yang SMK, mungkin anak-anak muda yang sedang melanjutkan pendidikan kuliah. Nah, apa sih Pak harapannya Pak? Apalagi sekarang bisnis kan rata-rata online di masa pandemi ini Pak. Gitu. Ya, keinginan saya, harapan saya, mereka juga memanfaatkan keahlian-keahlian itu sebenarnya. Mereka juga tidak ketergantungan pada saat harus, kalau memang sudah mulai bisa usaha, kenapa nggak kita mulai juga? Karena orang-orang sukses itu juga nggak langsung harus nunggu selesai kuliah dulu nantilah. Ada juga orang berproses pada saat kuliah, kemudian mereka juga usaha, dan itu banyak. Kemudian masa milenial ini dengan keahlian online ini bisa memanfaatkan mereka usaha UMKM itu juga. Mereka juga perlu banyak diskusi atau mungkin nanya dengan yang lebih senior-senior UMKM tradisional, itu juga perlu untuk mereka tahu juga kesulitan-kesulitan yang akhirnya mereka bisa mudah, lewat seperti online mereka juga akan usaha, bisa seperti itu. Sama Pak, mungkin beberapa bulan terakhir dinas Bapak yang Bapak kunjungin ke UMKM salah satu di Lampung Timur, biasanya mereka selain kendala-kendala yang sudah Bapak sebutkan tadi, mereka mungkin sharing tentang kendala apa sih Pak biasanya yang paling kita jumpai di luar yang kita di modal Pak, belum ada branding dan lain-lain gitu Pak. Ada nggak sih Pak itu? Mungkin mereka sharing tentang Pak, bagaimana ya mungkin agar produk saya ini dikembangin lagi, mungkin kalau mungkin dari keripik tadi kan boleh dari berbagai rasa-rasa ya Pak ya, mungkin atau mereka ada sharing apa gitu Pak. Tapi lebih banyak mereka pemasaran ya Pak ya, itu rata-rata. Lebih banyak mereka bukan mengeluh tapi Pak gimana ya untuk supaya lebih dikenal banyak orang seperti itu. Pak bagaimana ya, kita kesulitan ada di modal ini, seperti itu. Itu berdampingan terus antara modal sama pemasaran itu. Oke, jadi antara dua itu saling berdampingan ya Pak ya. Iya. Mungkin karena tadi rata-rata UMKM, rata-rata orang yang sudah bisa dibilang di atasnya kaum milenial, jadi mungkin kurang memanfaatkan sosial media yang ada saat ini mungkin ya Pak ya. Mungkin makanya harus dibantu dengan kaum milenial ya Pak ya. Iya, itu tadi makanya yang kaum milenial ini juga terutama misalnya Mas Redli ya yang punya UMKM misalnya keripik nangka maupun keripik jamur dan sebagainya. Mas Redli punya anak nih ahli, kenapa ini nggak dimanfaatkan anaknya untuk membantu untuk bagaimana cara berjualan di media sosial tadi, baik dari IG, Facebook, YouTube dan sebagainya. Nah ini yang tuntutan orang tua untuk memberikan bagaimana, ayo nak bantu orang tua, ayo nak ini usaha kita seperti itu. Nah kebenaran anaknya juga bisa, Bu kita harus lewat seperti ini Bu, ini lebih mudah nih, lebih cepat, dan itu nyata itu. Kita nggak banyak tahu, orang jadi nonton sekilas, oh ada ya seperti ini lewat media sosial itu tadi, dan itu real itu. Oke, nah sama biasanya bagi UMKM pemula nih Pak, biasanya mereka ini kebanyakan rasa takut yang terlalu tinggi.
namanya usaha pasti nggak yang selamanya langsung untung kan Pak. Tapi mereka rata-rata UMKM merasa takut nanti nggak balik modal gitu. Nah rata-rata menyikapi hal itu bagaimana sih untuk Pak Kadi sendiri? Emang Mas Reddy tahu bahwa pemula itu ada rasa takut? Saya pernah kunjungan ke ini Pak, dari tahu itu dibikin perkedel, nugget ya. Nah itu mereka rasa takutnya terlalu tinggi. Ternyata karena ya takut nggak balik modal dan lain sebagainya gitu Pak. Ya sebenarnya saya punya banyak materi-materi atau saya punya banyak pengetahuan yang saya baca lewat literatur tentang bagaimana bersikap berbisnis dengan mental berbisnis seperti itu. Ini mungkin bagian dari pemahaman juga yang milenial atau yang masih muda-muda ini perlu banyak juga belajar orang-orang lihat orang sukses. Jangan dianggap orang sukses itu benar-benar nggak pernah jatuh. Itu semuanya udah pernah jatuh juga, cuman kan mental kuat itu tadi. Tidak pernah berpikir malu, tidak pernah berpikir sedih. Dia pokoknya nggak ada urusan, pokoknya saya jual dulu lah, masa bodoh besok pagi, masa yang penting ini halal. Dia kalau punya sifat itu aja baru satu itu aja, mungkin yang lain-lain saya punya banyak tahapan-tahapan itu. Itu mungkin insya Allah dia bisa, dia berani. Kelemahannya itu mungkin seperti itu, dan ini mungkin menggandeng juga itu tadi. Dia akan melihat, bukan digandeng tapi dia akan melihat kenapa senior yang itu sudah sukses ya. Kemudian bagaimana ya dia kok bisa, mungkin akan seperti itu. Udahlah saya coba. Atau mungkin dia akan silaturahmi sama orang-orang yang sukses itu. Pak, Bapak punya usaha seperti ini, kok bisa seperti ini, saya baru mulai nih Pak, mungkin nggak Pak saya akan jadi sukses seperti Bapak misalnya. Itu bisa juga seperti itu. Nah jadi rasa ketakutan itu kalau nggak kita bahasanya, kalau kita nggak hilangkan sejak dini, ya akan ke bawah terus, akhirnya nggak ada usaha. Dan kemudian niat baik untuk membuat jenis nugget atau usaha UMKM itu mungkin nggak akan terjadi. Dia akhirnya cuma nunggu melihat seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman di rumah mungkin atau adik-adik yang menonton atau mungkin di luaran sana ada UMKM yang sedang menonton acara ini, boleh kita dengarkan bersama-sama tadi yang diungkapkan oleh Pak Kadis, bahwa kalau kita mau memulai usaha, kita harus hilangkan rasa takut. Kita harus bermental baja atau bermental seorang pembisnis gitu. Apa yang kita lakukan di pasaran laku, dan produk yang kita harus optimis ya Pak ya. Kita harus optimis, kita harus jiwanya jiwa bisnis. Kalau kita hanya sekedar menunggu melihat kapan kita akan selangkah lebih maju ke depan. Oke, mungkin dari saya kurang lebih pertanyaannya sudah cukup Pak. Ada tambahan nanti dari anak didik kita, saudari Berlian dari Berlian. Boleh Nak, dipersilahkan. Izin bertanya Pak, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memulai usaha mikro kecil menengah yang baik dan benar? Kalau secara runtutan yang baik yang benar, yang harus baik harus benar, itu sebenarnya dari awal mula mereka berdirinya UMKM ini sebenarnya tidak ada. Adanya hanya satu, kita punya niat jujur, kemudian niat baik untuk berjualan, bahwa kita menginginkan jualan kita ini laku, banyak pembelinya seperti itu. Nah pada saat seperti niat baik jujur aja dulu, itu insya Allah lah ya. Karena ada beberapa ciri khas UMKM itu. Yang pertama, dia mudah dikembangkan, dia mudah dibimbing, dia mudah diajak untuk maju. Salah satunya karena dia jujur, dia ulet, kemudian dia punya keinginan optimis. Kelemahannya itu tadi, dia tidak punya manajemen ini tadi. Nah itulah yang saya selaku kepala dinas mengajak semua para pelaku UMKM yang ada di Lampung Timur, khususnya yang punya produksi makanan seperti kayak keripik pisang, keripik nangka, keripik jamur, keripik pari dan sebagainya seperti itu. Kita ajak, kita kasih semangat bahwa punya banyak orang yang sudah sukses seperti itu. Seperti itulah. Kalau untuk harus benar, ya kita ikuti terus ajakan-ajakan positif dari pemerintah daerah. Yang pertama harus benar, kita punya izinnya. Kenapa punya izin? Izin itu kalau terkait dengan makanan kan pemerintah juga punya controlling
bagaimana masyarakat produksi makanan itu harus sehat, harus bersih, harus higienis, kan gitu. Nah inilah yang kita ajak juga, harus ada izin. Kemudian izin itu apa? Izin produksi industri rumah tangga. Nah pada saat seperti itulah yang buat kita mereka untuk bisa yang tadinya berjualan di hanya pasar lokal bisa ke pasar modern. Apa itu pasar lokal? Yang tadinya nggak punya merek, yang nggak punya izin, hanya di seputaran tetangga, kiri kanan, depan rumah, seperti itu yang beli. Tapi pada saat ada punya merek, punya izin, dan izin itu gratis ya, dari pemerintah daerah memudahkan itu. Dengan maksud supaya apa? Dia bisa naik kelas. Dia bisa yang tadinya hanya di seputaran tetangga, depan, kiri, kanan, bisa ke pasar modern di kayak seperti sekarang ada di Alfamart, ada di Indomart, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Nak? Lalu tips untuk menjalankan UMKM di era pandemi ini gimana sih Pak? Ya, yang pertama harus cepat, mudah beradaptasi, dan itu harus. Kenapa? Masa pandemi ini kan memang banyak tuntutan, tidak boleh berkerumun, tidak boleh bertemu banyak orang yang misalnya berjualan dengan kondisi seperti ini, kita harus seperti ini, dekat, kemudian kita nggak pakai masker. Nah, pada saat mengurangi hal-hal yang kayak gitu, nah IT inilah kita bermain, digitalisasi inilah kita bermain. Cepatlah kita beradaptasi dengan itu, karena duduk manis aja di rumah kita buat apa itu keripik nangka, apa itu keripik jamur dan sebagainya yang seperti itu, kemudian kerupuk cumi dan bisa kita jual lewat online. Kita bisa duduk manis bermain dengan alat HP seperti ini, dan itu clear dan itu banyak hasilnya. Yang tadinya kita harus datang, nggak perlu datang, kita bisa lewat pengiriman dengan paket seperti itu. Kemudian banyak pesanan. Apa itu? Itu tadi yang perlu saya sampaikan yang pertama saya tadi, kita bisa lewat media sosial, lewat IG, lewat Facebook, lewat YouTube. Pak, modal itu berasal dari mana aja sih untuk memulai UMKM? Kalau modal yang jelas kan modal sendiri lah ya. Modal sendiri dalam artian pada saat siapapun orangnya mau mulai usaha kan pasti punya modal. Minimal modal dia pinter, modal dia niat baik, modal dia jujur, kemudian modal dia dana. Nah dana ini memang UMKM itu kan sulitnya di modal. Ini sangat terbatas sekali gitu modal ini. Nah di masa pandemi ini pemerintah punya bantuan modal dalam bentuk BPUM, bantuan pemerintah untuk masyarakat yang khusus pelaku-pelaku UMKM yang terkena pandemi ini. Apa itu BPUM yang nilainya gelombang pertama waktu itu sempat 2.400.000 satu per orang. Kemudian gelombang 2, gelombang 3 itu 1.200.000, dengan maksud itu membantu, pemerintah membantu yang modalnya sangat sulit. Walaupun itu juga tidak mencukupi, kalau bicara sampai modal mau berapa aja juga nggak pernah cukup. Tapi pemerintah punya kebijakan 1,2, 1.200.000. Nah 1.200.000 itu untuk sebisanya UMKM bisa memaksimalkan, makanya jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif, dibantu malah dipakai untuk yang bukan modal, malah justru untuk yang foya-foya itu membantu. Kemudian ada juga dalam hal ini dari bank. Bank itu bukan terus memberi, artinya pinjaman-pinjaman kredit lewat bank. Itu yang saya pernah dengar informasi itu, saya pernah juga ngobrol sama teman bank di BRI itu ada bisa lewat KUR seperti itu. Kemudian kita minjam kalau untuk UMKM itu tidak boleh besar, mungkin hanya sebatas kurang lebih mungkin bisa 10 minimal mungkin. Itu bisa didiskusikan, bisa nanya ke bank, ke BRI atau bank-bank yang dekat lah, kira-kira seperti itu. Nah itu ditanya dari mana aja, saya punya gambaran seperti itu, khususnya untuk dari bank misalnya. Mungkin itu, Barli. Lalu kalau misal kita mau buka usaha nih, terus modalnya kurang, pemerintah bisa bantu?
Kalau misalnya bantu dalam artian terus khusus untuk Berli gitu ya enggak ya. Jadi setidak-tidaknya kita akan membuat permohonan dulu misalnya, atau kita dapat info seperti yang saya sampaikan itu bank itu punya bantuan-bantuan untuk membantu khusus UMKM misalnya. Itu kayak di BRI yang seperti saya sampaikan tadi itu ada seperti itu. Tinggal kita niatnya mau nggak untuk usaha minjem di kredit di bank atau mendapatkan kur itu tadi gitu. Ya insya Allah lah ya, kita sebatas bisa seperti itu, nggak bisa bantu uang kayak Berli minta ini saya nggak bisa ngasih. Saya paling ngasih ya, Li begini loh, harus begini, kamu harus begini. Terus kalau itu kamu ikut pelatihan saya, ada di situ pelatihan itu banyak untuk pemasaran, untuk bagaimana mengemas produknya itu. Kita terus sudah itu nanti dapat bantuan berupa alat-alatnya itu, misalnya bagaimana cara pengemasan misalnya di situ. Di situ pelatihan-pelatihan juga ada, pelatihan untuk bagaimana membuat kue basah, kue kering. Yang nggak ngerti bisa jadi ngerti di pelatihan-pelatihan itu. Seenggaknya ilmu-ilmu lah ya Pak ya. Ya. Yang sudah Bapak share luar biasa dari channel YouTube. Gitu. Nah kalau untuk di YouTube saya itu Berli juga misalnya yang nggak pernah ngerti gimana cara membuat keripik pare, itu bisa tuh, ada cara-caranya di situ supaya pare itu nggak pahit gitu. Nah saya ngasih tahu seperti kenapa seandainya Berli itu menganggur, nonton YouTube saya jadi nggak nganggur. Dia nggak nganggurnya apa? Oh di dekat rumah saya tetangga banyak nih apa namanya pare, boleh nggak saya beli? Nah, harganya lebih murah dong pasti ya, namanya tetangga biasanya kan. Beli di tempat juga kan. Pada saat beli itu juga bisa murah, kemudian kita coba, oh iya juga ya, coba dicek, oh caranya begini, oh dicuci dulu, oh dikasih garam, oh seperti ini. Nah akhirnya dia coba-coba nih walaupun belum ada merek, dagang dia kecil-kecilan, kasih tahu tetangga, coba deh, nggak mahal nih, beli aja sama kamu murah, misalnya 5.000 misalnya. Wah begitu, iya enak, langsung pada beli, ngasih tahu nih dari mulut ke mulut. Nah itu juga insya Allah bisa membantu seperti itu, di YouTube saya itu membantu. Itu Berli. Oke, mantap, luar biasa Pak. Ya kasihan orang-orang itu perlu dibantu. Iya Pak. Kalau ngelihat aslinya itu, wah, saya turun melihat benar keadaan-keadaan, apalagi masa pandemi ini. Memang mereka perlu bimbingan ya Pak ya, maksudnya. Iya, selain kita ngasih support, kita menguatkan lah, meyakinkan ya. Iya. Pak. Memang saya juga nggak pernah janjiin saya datang nanti saya bantu ya uang gitu, enggak. Cuman saya datang itu nguatin bahwa saya ada loh. Kamu nggak usah jadi down, jadi merasa tidak punya orang tua. Saya selaku kepala dinas saya membina. Pembinaan saya datang. Apa kesulitannya? Kesulitannya Pak seperti ini. Misalnya pemasaran agak sulit. Nah salah satu lewat YouTube saya itu kan seperti itu. Artinya saya bantu masarin. Hasilnya, ya alhamdulillah juga. Walaupun nggak semua di YouTube saya laku semua gitu terus banyak cerita kisah Pak Kadis, makasih banyak. Kata dia, ini udah banyak yang beli, banyak. Akhirnya punya pihak hubungan kerjasama pihak ketiga. Hari ini, misalnya Redli punya usaha apa? Sale pisang misalnya. Nah, akhirnya begitu kita YouTubein gitu, orang pada nonton, cari nomornya, kontak sama saya juga ada yang kontak sama, karena di situ ada nomornya, langsung dia datengin, Bu boleh nggak saya ke Lampung, boleh nggak saya ketemu, boleh nggak kita kerjasama. Itu yang buat saya, alhamdulillah. Iya, secara nggak langsung kan Pak, produk yang mungkin orang-orang belum tahu, nonton channelnya Bapak, jadi tahu, oh ternyata ada produk ini di daerah A misalnya, B gitu. Saya pengen cobalah gitu, kayak gitu. Minimal dia tahu seperti itu. Oh, rupanya di Braja Sakti Jepara nih ada produk ini ya. Nah, jadi akhirnya bisa seperti itu juga ada. Gitu. Ya seenggaknya dengan adanya channel Bapak itu ya bikin inilah Pak, nambah pengetahuan kan. Orang yang di luar sana lagi nonton channelnya Bapak gitu. Iya. Iya, nggak tahu di Berlin ini udah nonton belum? Di sini harus nonton dari channelnya Bapak Budi Yul. Ya, nggak tahu jadi tahu. Iya. Saya juga gara-gara hari Sabtu kemarin itu bertemu dengan maksudnya Pak Heri itu kan, saya dikasih tahu langsung saya ini
Sebelumnya cuma 2-3 video, langsung saya nonton banyak video. Oh ternyata yang dikatakan Pak Heri ini benar gitu. Gitu. Iya, saya nggak mau bohong ya. Tapi sepertinya kayaknya Pak Heri itu rekanannya mungkin di Dinas Pendidikan Kebudayaan mungkin kenal ya Pak ya, dan kenal Bapak, makanya ini beliau kenal dengan Bapak gitu. Iya. Nggak tahu nih Berli ini cita-citanya apa, nggak harus jadi pegawai negeri Bel. Usaha. Usaha itu aja kamu mungkin lu justru lebih sukses gitu. Ya, nunggu jadi pegawai negeri kapan bukanya, nanti giliran nggak buka-buka nggak usaha lagi. Iya. Wah masalah ini. Akhirnya nggak bisa bantu orang tua lagi. Gitu. Itu namanya ketergantungan. Tapi kalau misalnya jadi wirausaha, dia nggak peduli kiri kanan, yang penting saya coba usaha bagaimana ini dijual dengan hasilnya bagus, kemudian bisa matanya terus begitu terus. Tapi sebenarnya Pak ya, dengan adanya UMKM gitu ngebantu sekitar untuk ini Pak ya, sengaja ada penghasilan ya kan. Betul. Sengaja Pak ya. Betul. Ya kan, mengurangi pengangguran lah ya Pak. Betul. Ya, jadi salah satu contoh kan potensi wilayah desa itu sendiri, misalnya nangka. Misalnya seperti saya cerita tadi pari, bahwa kebun ini ada banyak pari. Nah, atau singkong lah ya, nggak usah pari, nggak usah nangka lah, umumnya singkong. Sekarang tahu nggak fungsi singkong itu sebenarnya? Hanya sebatas dijual-jual. Tapi kalau misalnya kita yang masih muda-muda kayak Mas Redli, Mbak Berli, gimana tekniknya singkong ini bisa kita buat? Ada di YouTube saya itu kisahnya tentang bagaimana tepung mokaf itu mengganti tepung terigu. Tepung mokaf itu dari mana? Dari singkong. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menghilangkan tepung terigu ini yang kita tergantungan, jadi nggak harus nunggu impor, nggak harus nunggu pada saat habis, nggak usah. Tapi sekarang udah memulai tepung mokaf dari singkong. Nah, itu juga nggak sulit membuatnya. Ada di cara-caranya, harus dikupas dulu, dicuci, kemudian terus giling, kemudian dialusin, dijemur, kemudian sehalus mungkin, kemudian diayak jadi tepung mokaf. Tepung mokaf untuk melumuri itu tadi makanan-makanan yang misalnya kayak goreng pisang kan biasanya pakai tepung atasnya kan Bel. Nah ini kita pakai tepungnya tepung mokaf, tadinya terigu sekarang tepung mokaf. Jadi kita juga membantu fisik kita yang tambah sehat, kita nggak tergantungan harus makanan dari luar, tapi singkong bisa mempengaruhi bagus, positif itu. Gitu Mas Radli. Ya kan itu kan punya potensi seperti yang bisa membantu, itu salah satunya seperti itu modelnya. Oke, jadi memberi pengetahuan juga selain singkong itu hanya mungkin orang-orang beranggapnya bisa dijadikan apa? Pengganti nasi tiwul ya Pak ya. Oh iya ya kan, mungkin atau makanan yang dikasih kelapa itu gatot ya Pak. Jadi ternyata bisa dijadikan tepung. Jadi mungkin setelah nonton channelnya Bapak, orang-orang di sana saya akan coba, ternyata bisa dijadikan tepung. Nah itu pada saat mohon maaf kalau misalnya orang itu kondisi yang tidak bekerja misalnya, cuman bingung kerja apa ini, keadaan begini, saya udah dikeluarin, saya diberhentiin dari perusahaan, oh ini singkong ada di seputaran ini. Nah kira-kira itu akan membantu seperti itu, potensi-potensi desa yang ada di situ. Ya, jadi sebenarnya juga di situ kan menginformasikan bahwa nggak hanya singkong yang enak dimakan, singkong racun pun bisa dijadikan tepung mokaf itu tadi Pak ya, di channel Bapak. Betul. Nggak tahu ini si Berli tahu nggak mokaf ini? Nggak tahu juga dia. Harus sudah mulai tahu Berli, kan Berli cewek, artinya orang perempuan itu harus lebih detail lagi dibandingin cowok. Itu yang buat tepung mokaf itu jangan salah loh. Umurannya mungkin Mas Redli atau mungkin Mas Arli, anak-anak muda masih di sana di desa Harjo Katon di Raman Utara, masih muda-muda banget. Dia pengen bener saya hadir, pengen melihat, alhamdulillah saya bisa ketemu, direspon banyak gitu Mas Redli. Oke, dari Berli ada lagi nak? Cukup Pak. Oke, Terima kasih. kalau sudah cukup, mungkin Pak, Bapak mungkin ada tips-tips yang mau dibagikan kepada mungkin buat UMKM yang sedang menonton ini di rumah. Ada tips-tips dari Bapak, mungkin dari bagaimana cara
yakin kita memulai, terus dari bagaimana kita mungkin yang produknya sudah ada kita mempertahankan gitu Pak, sampai dengan yang kita itu nggak putus asa gitu lah Pak. Biasanya kan ketika produk sudah ada, pepatah mengatakan lebih susah mempertahankan dibandingkan memulai. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips dari Bapak sendiri gitu Pak? Ya, kalau tip khusus tidak ada, tapi saya mengajak kepada semua halayak masyarakat, terutama khusus para milenial ini, kalaupun punya keinginan itu benar-benar jangan pernah nunda untuk berkarir, kemudian untuk selalu berusaha. Karena pemerintah juga tidak membiarkan itu. Pemerintah juga selalu bagaimana mengupayakan ada selalu pertemuan lewat pelatihan-pelatihan, mengajak mereka semangat untuk apa yang belum paham, belum tahu, kita coba untuk agendakan itu, kemudian kita acarakan itu. Seperti itu Mas Edri. Oke, baiklah buat teman-teman di rumah yang sedang menonton acara ini, mungkin kurang lebih pesan-pesan dari Pak Kadis seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah yang sedang menjalankan atau sedang memulai UMKM-nya, tetap semangat karena percayalah badai itu pasti berlalu, dan jangan takut memulai karena kalau tidak memulai tidak akan terjadi apa-apa. Oke, terima kasih buat teman-teman di rumah yang telah menyaksikan acara ini. Tadi banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa mampir ke channel YouTube Budi Yul Channel. Di situ banyak sekali informasi tentang UMKM di seputaran Lampung Timur. Jangan lupa teman-teman di rumah like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.